Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Maaf, kemarin saya nggak cuma upload video tentang game ya. Nah ini kita akan ke kesehatan lagi ya. Ini ada yang nanya tentang GERD ya. Bang, ini kalau untuk GERD cocok bang. Ini tentang video metoclopramide ya guys. Ini obat mual ya, sebenarnya sih cocok-cocok aja ya guys. Tapi apa sih GERD itu? Nah dari komenan itu guys, kita akan membahas GERD itu apa ya. Karena saya bukan dokter, kita lihat dari blognya dokter ya. Ini dari Halo Dokter, kita coba baca guys. Nah ini guys, GERD, kita klik guys. GERD itu adalah penyakit yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan ya. Jadi kalau asam lambung naik itu disebut GERD guys. Itu singkatan guys, GERD itu sebenarnya singkatan dari gastroesophageal reflux disease ya, atau penyakit asam lambung gampangnya mah guys. Jadi itu biasanya karena si otot nih, di sini otot bagian bawah kerongkongan atau lower esophageal sphincter atau lesnya itu nggak bisa nutup, jadi lemah. Jadi si asam lambungnya bisa naik. Jadi guys, menurut blognya Halo Dokter, jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease ya. Jadi penyakit asam lambung ya gampangnya mah. Jadi asam lambung naik itu karena les ya. Jadi kalau di dalam sini itu ada penutup. Nah kalau penutupnya itu klepnya itu lemah, itu bisa naik ya. Dan itu banyak penyebabnya ya. Nah ini kebetulannya kemarin tuh saya habis nganterin istri ke dokter ya, ke rumah sakit itu dirawat. Penyakitnya sama ya, GERD. Nah itu kita akan coba wawancara. Nah ini guys, istri saya ya kemarin habis dirawat 3 hari di rumah sakit. Gejalanya yaitu ya GERD kata dokternya. Nih apa sih yang dirasakan GERD itu? Coba. Mual ya. Muntah terus. Makan nggak masuk, air minum nggak masuk, muntah terus, jadi nggak bisa ada yang masuk ini makanan ataupun minuman, air pun juga nggak masuk, jadi sampai hampir 10 kali lebih. Apanya 10 kali? Oh muntah-muntah. Jadi ada dehidrasi ya. Ya jadi dia dirawat karena ada dehidrasi guys. Nah itu guys yang dirasakan oleh GERD ya, ada mual, ada muntah ya, sampai dehidrasi. Makanya banyak orang yang GERD itu sampai dirawat ya. Coba kita cocokin ya, apa sih yang dirasakan selain yang tadi dikatain sama istri saya. Kita lihat di blog Halo Dokter lagi guys. Nah guys, ini menurut Halo Dokter, ini gejala GERD itu ternyata banyak ya, bukan hanya tadi mual, muntah dan sebagainya ya. Ini yang pertama itu ada namanya sensasi terbakar di dada ya, atau heartburn. Jadi dadanya panas guys, ketika asam lambung naik ke kerongkongan itu dada terasa panas. Yang kedua ada rasa asam atau pahit di mulut. Nah kalau misalnya si asam lambungnya udah nyampe ke mulut, itu biasanya asam guys atau pahit di mulut, kayak ada sesuatu cairan yang keluar. Terus yang ketiga mual muntah yang tadi ya sama istri dibilang. Terus bau mulut guys, kalau dihah itu tuh bau guys. Kalau dihah itu bau guys. Terus kalau yang kelima ini ada suara serak. Jadi bisa juga suara serak ya kalau asam lambung naik itu. Jadi kalau suaranya serak kemungkinan terkena asam lambung juga ya. Terus ada nyeri di dada atau perasaan seperti ada angin di dada. Jadi nyeri ulu hati hilang timbul. Jadi kayak ditekan-tekan di ulu hatinya. Ya biasalah seperti mah ya GERD itu.
Terus sakit saat nelan atau kesulitan menelan ya, kayak istri tadi tuh susah, udah diminumin malah muntah, makan juga muntah ya. Jadi seperti itu. Terus ada sensasi mengganjal di tenggorokan juga itu, di nelan tuh kayak susah ya, ada yang ngeganjal. Terus kerongkongan sakit atau meradang atau esofagitis, jadi kerongkongannya juga sakit ya kalau nelan itu. Nah ini perut kembung atau sering bersendawa nih, kalau hati-hati yang suka sering bersendawa itu kemungkinan terkena GERD. Terus ini ada kok suara serak-seraknya ada 2 nih guys. Dan yang terakhir itu giginya sensitif ya, jadi kalau terkena dingin tuh aduh ya, dan mulut juga terasa asam. Nah, itu gejala-gejalanya, jadi banyak ya GERD itu gejala-gejalanya seperti itu ya. Jadi si ciri-ciri asam lambung naik itu banyak ya guys, dan mulai dari muntah, suara serak, dan yang tadi ya yang dibacain itu banyak banget. Nah itu penyebabnya apa aja guys ya, kita coba tanya ke istri ya yang tadi GERD ya. Kenapa dia bisa GERD, kita coba tanya guys. Nah guys, kita tanya ke istri nih, istri nih gimana, kenapa kamu bisa terkena GERD istri? Pertamanya malamnya itu makan sayur kol, terus setelah itu kan memang saya punya vertigo saya kambuh, minum obat vertigo tanpa mungkin minum obat apa itu namanya, obat yang lambungnya saya nggak minum. Jadi pas waktu itu besok paginya langsung muntah-muntah kayak berupa cairan asam gitu, pahit lah itu, keluar terus muntah-muntah terus nggak selesai. Nah guys, jadi istri teh terkena GERD itu karena sayur kol ya, kayak lagu itu sayur kol ya. Dan sayur kol itu bisa menyebabkan asam lambung naik ya, terutama yang punya penyakit mah nanti kalau makan sayur kol bisa asam lambungnya naik. Nah terutama karena asam lambung itu bisa menyebabkan vertigo ya. Vertigo itu si kepala itu terasa berputar-putar. Terus kalau kita minum obat vertigo itu ada efek samping namanya asam lambung semakin naik ya. Jadi ditambah makol, ditambah efek samping dari obat, jadi vertigo asam lambungnya terkena GERD gitu ya, asam lambungnya bisa naik. Tapi kalau menurut alo dokter, apa aja sih penyebab dari asam lambung ini? Kita coba cek ya guys. Menurut alo dokter itu penyebab dari GERD itu ya tadi ya, otot les yang tidak mampu menahan isi lambung keluar ya. Nah ini ada beberapa hal yang menyebabkan asam lambung itu bisa naik ya. Yang pertama itu ada obesitas ya, orang kegemukan itu bisa terkena GERD ya, lebih sering gitu. Terus orang hamil juga bisa tuh, kehamilan. Terus usia lanjut, kenapa usia lanjut itu bisa terkena GERD? Karena mungkin makanannya tuh kurang bisa dicerna ya, karena lambungnya kalau udah tua kan fungsi lambung tuh semakin menurun. Terus kebiasaan sering berbaring atau tidur setelah makan nih guys, jangan biasain sering berbaring atau tidur setelah makan, itu bisa terkena GERD, nanti dirawat ya kayak istri saya. Terus gastroparesis nih, jadi gastroparesis itu melemahnya otot dinding lambung sehingga pengosongan lambung melambat. Jadi kalau si otot dinding lambungnya lemah gitu, nah itu bisa menyebabkan GERD ya. Jadi asam lambungnya bisa kemana-mana. Terus ada gangguan jaring ikat, misalnya skleroderma atau lupus, itu juga bisa menyebabkan GERD. Penyakit bawaan lahir seperti hernia hiatus atau atresia esophagus, banyak ya kata-kata anehnya. Terus pernah menjalani operasi di area dada atau perut bagian atas sehingga melukai kerongkongan. Nah ini juga bisa menyebabkan GERD. Adapun efek samping dari obat-obatan ya, seperti aspirin, ibuprofen, benzodiazepin, antidepresan atau obat terapi hormon menopause ya. Jadi obat-obatan juga bisa menyebabkan asam lambung ya.
Yang tadi juga istri itu minum obat vertigo juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Terus di sini juga selain penyebab ini ada beberapa faktor guys yang bisa memperparah GERD, kayak kebiasaan merokok, yaitu merokok atau perokok pasif ya. Ya kalau misalnya kita nggak ngerokok tapi kita bisa ngisep rokok teman kita, itu rokok pasif juga bisa memperparah GERD ya. Diet ekstrim atau telat makan saat puasa. Nah ini telat makan guys nih bisa memperparah GERD mah. Kalau misalnya nih kita makannya benar itu GERD ya biasanya hilang, tapi kalau telat sejam 2 jam itu tambah parah guys, tambah bisa muntah-muntah lagi ya. Terus sering makan dalam porsi besar atau makan pada tengah malam, ini guys, ini bahaya guys. Kalau makan secukupnya aja guys. Jadi makan juga jangan pada tengah malam ya, karena kalau udah makan ngantuk nggak bisa diproses itu ya makanan, bisa asam lambungnya kemana-mana. Konsumsi makanan yang asam, berlemak atau berbumbu pedas nih. Makanan asam, lemak, bumbu pedas itu bisa nyebabin asam lambung naik. Konsumsi kafein ya, alkohol atau bersoda itu juga bisa. Terus stres nih guys, cemas, stres itu juga bisa nih terkena GERD ya guys. Nah guys, banyak ya penyebab GERD itu ternyata. Nah kita coba akan membedah obat-obatannya ya. Yang dari rumah sakit istri saya kemarin ya. Ini guys ada namanya sukralpat. Nah ini di sini buat lambungnya ya supaya agak tenang ya lambungnya. Diminumnya ini 4x2 sendok obat sebelum makan ya. Terus ada apa lagi nih? Ini juga nih guys, dikasih ini nih guys. Oh gak kelihatan guys. Gimana sih? Oh, gimana nih? Oh gini. Oh kebalik. Oh gini guys. Ini Braxidin nih guys. Ini kalau kita atau misalnya si pasiennya kena kram perut nih guys. Ini kram perut, diminumnya 3 kali sehari setelah makan. Terus ada juga dikasih ini Vitazim Plus nih guys, Vitazim Plus. Ini Vitazim Plus itu vitamin buat lambungnya guys. Diminumnya 3 kali sehari setelah makan guys. Nah ini juga dikasih Omeprazole. Kebalik guys. Gini guys. Omeprazole. Ini Omeprazolnya ini biasanya buat lambungnya ya, obat lambungnya. Ini sebelum makan biasanya. Terus ada lagi ini Ondansetron, ini obat mualnya ya. Tadi yang nanya itu metoprolol itu sama ya, sejenis dengan Ondansetron. Jadi obat mual itu banyak ya. Nah ini kita dikasihnya Ondansetron ini 2 kali sehari ya sebelum makan. Terus yang tadi Omeprazole itu cuma 1 kali sehari, biasanya untuk GERD itu 10 kali ya. Nah itu yang dari rumah sakit ya. Coba kita lihat yang dari blog Halo Dokter itu apa aja sih obat-obatannya guys. Nah guys, kita lihat dari blognya Halo Dokter guys. Kita coba lihat ini pengobatan GERD. Jadi GERD umumnya bisa sembuh sendiri guys dengan perbaikan pola hidup dan menjauhi kebiasaan yang dapat memicu dan memperparah GERD. Jadi selama kita bisa makan teratur, GERD itu bisa sembuh sendiri guys ya. Tapi kalau udah nggak bisa makan itu biasanya harus dirawat ya, karena takutnya dehidrasi. Ini ada upaya mandirinya, menurunkan berat badan ya, yang obesitas jadi diturunin biar nggak terkena GERD. Terus menghindari makanan dan minuman penyebab asam lambung naik ya, seperti tadi ya, makanan berlemak yang pedas-pedas ya, atau minuman kafein, alkohol itu dihindari. Terus makan secara perlahan dalam porsi kecil tetapi sering nih. Obat GERD itu sebenarnya makan aja guys, makannya porsi kecil tapi sering biar lambungnya terbiasa lagi.
Terus ini mengonsumsi makanan yang baik untuk GERD ya. Jadi ada makanan-makanan yang baik untuk GERD seperti yogurt itu bisa, dan madu. Guys, itu bagus tuh buat penyebab penyakit GERD itu, yogurt dan madu ya. Terus tidak membungkuk atau duduk bersandar atau berbaring setidaknya sampai 2 jam setelah makan. Jadi setelah makan tuh jangan membungkuk guys, punya GERD itu. Jangan duduk bersandar atau berbaring ya. Terus menghindari menggunakan pakaian ketat agar tidak menekan perut ya. Jadi pakainya yang longgar-longgar aja. Tidak merokok. Nah, karena merokok itu nanti gasnya tambah banyak ya ke perut. Membatasi atau menghindari konsumsi minuman beralkohol itu juga bisa menyebabkan GERD parah ya. Tidur dengan posisi menyamping ke kiri atau menggunakan bantal tambahan untuk meninggikan posisi tubuh dari pinggang ke atas ya. Ini biasanya supaya yang nggak naik ya si GERD-nya, asam lambungnya. Terus minum obat untuk mengatasi asam lambung naik ya, seperti antasida atau asam alginat ya. Ini ada obat-obatannya. Terus ada antagonis H2 itu. Obatnya itu misalnya cimetidin atau pamotidin. Biasanya kalau yang paling terkenal itu ranitidin ya. Antagonis H2 itu bisa itu untuk GERD. Terus ada penghambat pompa proton ya. Misalnya esomeprazol, lansoprazol itu. Omeprazol yang tadi dikasih sama rumah sakit ya ke istri. Ada atau pantoprazol itu bisa juga untuk GERD. Terus prokinetik ya, misalnya metoclopramide atau domperidon ya, yang tadi ditanyain itu berarti bisa ya untuk GERD metoclopramide itu buat mualnya biasanya. Nah, kalau misalnya GERD-nya parah itu di sini bisa pakai operasi ya. Operasinya ada beberapa jenis, ada pudoflication atau pengikat otot les. Jadi si otot lesnya diikat supaya si asam lambungnya nggak naik guys. Terus bisa juga dipasang alat links. Dalam prosedur ini berbentuk cincin magnetik dililitkan pada otot les. Jadi intinya otot lesnya supaya bisa nahan asam lambung. Nah, jadi itu guys obat-obatan yang bisa dikonsumsi ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang GERD ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.